action. Lagi-lagi kita action sendiri. Soalnya sang sutradara lagi menghadiri festival film Cannes. Sutradara kan acaranya di sana, Not. Iya benar. Tapi jangan khawatir, walaupun hari ini kita sutradara benerannya lagi healing, Nggak ada lagi. kita healing. tetap jalan. Jalan. Dan kali ini juga narasumbernya bohongan. Karena di sini beneran nggak ada Romo, nggak ada apa-apaan, barebas ini hari ini ya. Betul. Nah. Hari ini kita liar. Full dark jokes. Oke, kita nyanyi dulu seperti biasa di rumah Noni. Ku takut mamaku marah, ku takut papaku marah, ku takut mereka marah kalau terlambat sekolah. Uang jajan musnah, senyum pun tak ada. Kakak kalau mama marah. Ku takut mamaku marah. Apa tuh? Gantian. Ku takut papaku marah. Oh yeah, come on. Ku takut mereka marah. Come on, oh yeah. Kalau aku nggak sekolah. Iya kan? Iya kan? Uang jajan musnah, Tak ada. Kakak kalau papa marah. Ini ngomongin sekolah, ada kepala sekolah loh. Ada kepala sekolah, loh. yang memang ini panutan sekali. Karena guru lain gak ngajar, dia ngajar. Hari ini kita kedatangan seorang James. Hey, James Kam. James Kam. Sudah lama tidak datang ke Bandung, dan kali ini kebetulan lagi ada trip ke Bandung. Dan kita sekaligus ngobrol. Walaupun hari ini tanpa Romo, jadi ini adalah obrolan tongkrongan. Ontrong. Obrolan tongkrongan. Betul. 3 bapaks ngobrol. Dan kalaupun agak liar, nggak ada yang ngegawangin, nggak ada pasturnya. Mumpung nggak ada, Ya, ya kan. ya. Tapi pastinya hari ini walaupun nggak ada yang gawangin dalam hal pastor ya, Ya. di sini tuh ada yang gawangin, Son. Siapa tuh? Ada yang nonton Rumah Noni live loh di studio. Siapa tuh? Ini dia. Gak usah senyum-senyum, nggak akan ke-shoot juga. Ada Ebitri, Hey, Fitri. ada Nola, ada Betul. Widi, sama Lucy. Lucita Luna. Iya lagi potongan rambutnya. Iya lagi potongan rambutnya. Terima kasih lah yang sudah datang ke sini. Nah. Sudah menyaksikan, ada Cidok, ada Justin ya. Justip. Sama Ci Anas, dan juga ada bintang tamu kita, Dimas. the very dark jokes person yang sudah acceptance ke dirinya sendiri. Betul. Dan James masih kaget, belum bisa. James belum bisa acceptance. Orang syok. Ada kalau di Instagramnya beken dengan nama ADP Kambing Keriting. Kambing Keriting. Nah, Ada atau yang Dimas. biasanya kita sapa dengan nama Dimas kalau nama formal. Iya. Kalau nama yang non Sosmed. formal, sosmed Embing. Kambing keriting. Itu harus dikunjungi karena saya ketemu orangnya saya langsung bingung. Bingung kenapa? Bagaimana untuk bereaksi pertama ya? Bener. Ada lain tabung reaksi, lain kimia itu. Bukan, bener. Ini sama kayak waktu gua acara pemakaman bokap ya di rumah duka. Anak adat Batak. Kalau pemakaman mah di kuburan lah. Bro, ini acara Oh, sebelumnya. disemayamkan Ah. di rumah duka adat Batak. Temen gua datang yang bukan orang Batak, kan nyanyi tuh. Son, gue gimana ya harus bermuka ya? Gue pengen sedih tapi keluarga lo nari. Iya ya. Nah sama James sekarang, gue harus gimana? Itu kasih embing teh kudu kumaha. Hati pengen ketawa. Pengen ketawa tapi faktanya demikian. Faktanya gitu. Aduh Tuhan, itu teh kumahanya balik nggak ya ke saya gitu? Saya akan menjadi cibiran gitu orang Cibiran. Gue teh takut, gue teh mencibir, gue teh nyinggung teh gitu bisi gitu. Atau Tapi bahkan yang lu takutin nanti jadi ke anak gua aja. Gue teh sieun. Siapa tahu Ya. jodohnya nggak jauh kan? Bisa jadi. Gue dia bingung bereaksi juga. Gue mah cuma bilang aja anak lu 3 cewek, James. Ya kan gue Iya. cuman hati-hati. Atau mungkin jadi staf pengajar di sekolah lu. Nah, Karena cocok. guru bahasa Inggris, coy. Oh Yoi. iya, Guru Iya, bahasa bisa jago Inggris, ya. bahasa Inggrisnya. Oh nya, Jago hebat. Ini kayak bodinya awak banget gitu. bodinya awak banget. Ini bahasa Inggrisnya well gitu.
Bahasa Inggrisnya jago coy. Siapa Oh, tahu. gitu. Terima kasih yang udah datang nonton kita langsung. Ya betul. Dan yang udah kita bilang di awal ini adalah obrolan tongkrongan, tapi Betul. berangkat dari 3 laki-laki yang sudah menikah dan berkeluarga. Kita pengen ngobrolin temanya adalah Nah, apa ini? nggak ada tema kan? Ada nih. Ada. Ini Apa? Yakobus. Itu jenggotan kayak di Iya, film jenggotan. The Chosen. Jenggotan yang ini Matthew. Matius. Bukan. Iya. Hari ini obrolan kita adalah bapak-bapak parenting. Nah, Wah. ini tema umumnya Ya. adalah parenting, tapi ini bisa masuk ke banyak hal. Dan kenapa kita ajak James ngobrol ini? Karena dia adalah bapak dari 3 anak perempuan. Paling besar umur berapa, James? 12. 12. Terus mau 11 sama mau 9. Oh. 9. 12 lebih lah. mau 11. Oh, bedanya berarti 15 bulan, 18 bulan. Mm-mm. 3 anak saya, perempuan semua. Nah, terus kebetulan kita itu kan punya sekolah, dipercaya sekolah. Ya. Ada TK sampai ke PAUD. SMP. Untuk TK jeung PAUD kan sarua. Wah, bener. Ya kali. Pendidikan anak usia dini. Iya, nya PAUD eta itu teh. PAUD. Oke. Sampai SMP James. Sampai SMP. Sama kita lagi ada program di aplikasi namanya The Parenting Project. Ada 11 modul pengajaran buat bapak-bapak, ibu-ibu untuk belajar gimana caranya menjadi orang tua buat anak-anak di generasi saat ini. Oke, ini umum atau basis Lewat gereja. Kristiani? Oh ya. oke. Kristiani, berbasis Kristiani. Lalu di dalamnya itu kita ambil perspektifnya nggak hanya teologi, tapi dari psikolog juga. Oh, oke. Jadi menarik. Boleh Gitu. aplikasinya diulang tadi apa namanya? The Parenting Project. The Parenting Project. Ada di iOS Aya, dan 2 nana aya. 2 Nana Ayah. iOS Lengkap aya, semua di di sana. Android aya. Oh ya, episode ini akan banyak subtitle ya. Iya betul. Oh, Si James mah hese pasti nyundaan Iya, sih. pasti nyunda. Walaupun tinggal di Pekalongan tapi dia nyunda. Nyundaan. Soalnya Akan banyak subtitle nih. kamu orang apa? Orang Batak Jawa tapi orang Nyundaan oke sih. Ya, benar Iya ya. sih, benar. Nah, saya Cina Hideng tapi salah. Sundaan. oke. Karena kita di Bandung udah lama. Ya, Jadi benar. Nyundaan dikit nggak apa-apa lah sambil Ya, sambil. benar. Oke, kita ngomongin parenting dari angle ini ya, iman Kristiani dan juga fakta di lapangan. Betul. Nah, James, jujur ya, kalau gue sendiri belum ada anak. Nodi ada Satu. 1, Awan dan lu 3. Kilo. Pertanyaannya, susah nggak sih menjadi seorang ayah dari 3 anak? Kalau soalnya gini, sekilas ya, akhir-akhir ini banyak pandangan bahwa ya anak itu pandangannya nggak sama kayak dulu, banyak anak banyak rezeki. Sekarang tuh kadang ada 1 cukup. Ada yang 2 lah minimal dapat sepasang. Kalau enggak coba lagi, coba 5. Itu juga sepasang karena yang satunya korban pandemi biasanya. Gawenya. Gawe. Terus saya ada hiji Apa? perspektif child free. Oh, Oh, child ya. free. Itu Kan pandangan ada. yang memang lagi pro kontra Ya. dari gereja sendiri. Bukan karena tidak bisa, tapi memang Memilih mual, untuk- mual, memilih untuk mual nggak lah. punya anak. Betul. Kayak Nah, gitu. untuk lu sendiri 3 anak perempuan, Sulit atau enggak? hmm, Sangat sulit. hmm, Sangat sulit itu dari waktu. Karena kan kalau kita lihat dari fase perkembangan anak. Fase perkembangan anak itu yang gampangnya kita bagi 2 besar dulu aja ya. Ya. Ada Oke. yang namanya fase rumah sama berasa kuliah kadang sama si James Ah, berasa benar, apa ya? benar. Berdua, yang pertama Fase rumah tadi. Fase Berasa rumah kuliah teh nih. 0 sampai 12 disebutnya 0 sampai fase 12. rumah. Terus setelah itu 12 sampai dengan kurang lebih di 19-20-an itu Oke. akan fase sosial, Oke. di mana anak-anak itu akan lebih banyak sama Teman-teman teman-temannya, lingkungannya. sama lingkungan. Nah, kita bicara dia 0 sampai 12 itu kebagi 2 lagi, 0 sampai 6 itu lebih banyak faktor ibu. Ya. 6 sampai 12 12. itu faktor ayah. Oh, Nah, kebagi Oke. 2 Oh, kebagian itu. si bapak teh kebagian nih. Tah iya yang sering gagal ditangkap oleh bapak-bapak, dipikir Ah, ibu-ibu saja yang bertugas ngurus anak-anak. bapak mah Padahal kerja bapak gitu mah ya. kerja cari uang. Hmm. Nah di fase 6 sampai 12 padahal anak lagi butuh belajar untuk apa? Belajar tentang seksualitas, tentang iman percaya dan juga tentang identitas dia. James, sebelum lebih lanjut, sebenarnya lu menemukan modul ini gimana sih? Ini kita supaya bicara tentang, kalau kita baca buku, sebenarnya buku parenting banyak. Tapi lu Banyak. punya pandangan sendiri dan punya konsep sendiri. Lu menemukan ini gimana sih Nah sebenarnya? yang tadi itu sebetulnya dari buku, Oh. terus gua baca, gua praktekin ke anak-anak gua. Oke. Ditanya susah nggak? Susah karena anak gua kan ada yang lagi fase ayah, ada lagi fase ibu. Oke. Terus gue memperlakukan anak gue yang lebih besar dengan anak yang kecil waktu dia di usia yang preteens dan satu lagi masih anak-anak usia dini, itu caranya beda dan mereka suka iri-irian. Contoh 0 sampai 6 itu kan kita commander.
Ya. Karena oke. dia itu belum kognitifnya kan belum jalan. Iya. Pokoknya lu nurut aja sama gua, jangan dikasih pilihan. Udah percaya aja. Percaya gitu. aja 0 Iya. sampai 6. Begini ya, kerjain ini ya, ini boleh, ini enggak. 0 sampai 6 Tapi nih. pas 6 sampai 12 kan udah nggak bisa. Kita jadi trainer lagi ngelatih. Dan mereka udah mulai mempertanyakan kenapa gua Kenapa ikut harus lu? gini? Nah. Nah, mulai dari sana. Nanti si anak yang kecil teh suka nanya, kenapa gue disuruh-suruh? Kenapa Cici enggak? Oh, Kenapa gue harus bandingin ya? nurut? Mulai banding. Nah, itu kan menjelaskannya beda. Oke. Beda caranya. Nah, itu mungkin salah satu Nah, tantangan. ini yang dibahas kan yang paling gede sama yang paling kecil. Yang tengah kasihan. Terus yang tengah juga sering Sampai jadi lagu kasihan. loh anak tengah itu. Iya benar sampai jadi lagu. Anak gua mah terus dapat lagi dari Instagram. Oh iya, anak nomor 2 mah sering dilupakan. Iya, katanya gitu ya. Terus gitu. Nah, terus juga ketika anak-anak bersentuhan dengan internet, mereka itu akan mendapatkan informasi yang di luar orang tuanya kan. Iya. Betul. Dan Zaman- unlimited lagi. Unlimited, betul, tidak terbatas. Dulu sumber kebenaran kita orang tua. Apal tuh. So, Bener. Betul. urang mah nepikeun ke SMA percaya saya jerawatan karena jarang pakai sendal. Inung urang, Oh iya. mah aku jerawatan. Oh, kamu di rumah sih sering Iya, ciaka, bener nggak pakai sendal. Orang percaya nepikeun ke SMA sih. Waduh. Da internet Iya, iya. rekonfirmasi ka saha. Bener, Si bener. Mending langsung megangin muka. Lu main lah ke rumah nyokap gua kan jelasin. Terluka gua mah. Asa bodoh. Tuh, mana rekonfirmasi kan? Iya, iya. Kalau nggak makan nasi nggak habis ya jerawatan. Jerawatan. Gitu. Kan ada banyak kebenaran-kebenaran yang keluar dari mulut ayah dan ibu tuh kita percaya sekali zaman dulu. Ayeuna mah henteu. Mereka kadang mendapatkan informasi lebih cepat di internet daripada kita. Komo AI. Iya, Oh betul. iya. AI IQ-nya sabaraha mun dipersonifikasikan? 150. Personifikasi. Personifikasi. Ya di bawah lah. Nah, kan IQ-nya AI 150, lu mah seperempatnya juga enggak meren. Seperlapan lagi. 150. 150 lah sekarang mau mencari fakta dan kebenaran lebih ke AI daripada Iya, ke betul. kita. Ya. Nah, itu yang jadi tantangan buat gua juga. Gimana sih supaya anak-anak itu ketika masuk ke internet, dia itu bisa punya filter. Jangan semua diserap. Iya. Coba gerak lu teh lebih percaya sama gua. Tanya dulu sama gua. Da lu kan hidupnya masih pakai perasaan, pakai amigdala. Logika jangka panjang nate eueuh. Tapi Tanya mereka gerak ka urang. Sudah punya kesadaran yang cukup gitu untuk hal tadi misalkan? Acan. Belum kan? Matakna maneh kudu berperan sebagai bapak-bapak. Bapak-bapak. Gitu. Ini yang sering nih sama bapak-bapak. Tapi anak lu pegang gadget dari umur berapa? Nah, ini yang menarik. Jadi gadget itu kalau misalnya pegang dari sekolah gua mah bergadget. Oke. Karena kan gua mah sistem sekolahnya Cambridge tapi ambil dari Malaysia. Di mana seluruh pelajarannya dijalankan dengan menggunakan laptop. Oke. Oke. Nah, tetapi konsepnya bahwa gadget itu tidak pernah saya berikan ke mereka, saya pinjamkan. Oke. Beda. Saat pelajaran nih. Kita atur jadwalnya, komitmennya kapan boleh buka Oh, gadget, oke. tetapi itu milik papa mama. Jadi ketika papa mama bilang stop, gadget kasih ke papa mama. Kembalikan Saya nggak ngerampok loh, nggak ngerampok hak. Iya, Karena iya. itu mah gadget gua. Kembalikan. Oh, iya. Tapi beda kalau lu dari kecil, lu kasih ini handphone kamu. Ketika dia asik, terus kamu bilang sini Dirampas handphonenya. jatuhnya. Kenapa papa mama ngerampas? Oke. Jadi kalau kamu mau ngasih anak gadget, nanti kita akan bahas berapa di usia berapa baiknya. Tapi bukan sebagai milik, pinjemin tuh. gue pinjemin. Keuntungannya berapa Pak dari minjemin gadget Nah, gitu? Ya, gitu. dibatiin Saya dong. ada tarik. Oh, sorry. Saya mah catatannya lengkap. Mohon Nanti maaf. kalau Bedakan gadget sama gimbot koboi. Tetetu. Ditarik sama si abang. Aduh, soalnya gini, seorang James kayaknya nggak mungkin kalau nggak hitung-hitungan coy. Iya. Mentalnya bisnis nih anaknya. Iya. Berapa keuntungannya coba? saya kan uang sekolah. Kenapa saya bikin sekolah? Saya nggak mau rugi. Saya harus bayar diri saya sendiri. Kamu kan bayar orang lain untuk mendidik anak kamu kan? Iya, betul. Kalau saya enggak. Saya bayarin uang sekolah. Anak kan ke kantong saya sendiri. Makanya saya punya sekolah. Iya. Dengan kata lain dia nggak mau membayar uang sekolah. Nah, kita yang tadi gadget. Ada yang menurut psikolog Ibu Novita Tandri ya, 0 sampai 2 tahun itu ada yang namanya tahapan absorbent mind. Absorb. Ya. Tanpa filter. Lu 0 sampai 2 tahun ya, anak-anak lu tuh denger apa aja diserap loh. Ngikutin. Diserap aja pokoknya. Dia nggak ada filter. Jadi
perharinya itu katanya ada jutaan sinapsis. Jadi di otaknya itu pada nyambung jutaan. Jadi kalau 2 tahun masa absorbent mind itu akan tercipta triliunan sinapsis. Ya. Nah, seringnya kita 0 sampai 2 itu mengentertain anak kita dengan gadget. Biar anteng, biar ngeliat, Biar bukan nggak muterin lagu, nangis. biar nggak Iya. nangis. Padahal yang dia butuhkan adalah kehadiran ayah dan ibu. Cocomelon bukan itunya Siap, Pink Floyd. Urang Son. leuwas. Ini tuh jokes sudah berkali-kali dan gue tetap kaget. Ya. Dan kali ini korbannya banyak. Kabeh leuwas. Cocomelon. Ini belum yang nonton di rumah ya. Ini memang si Sony begitulah. Si Sony sampai jalan lancar tadi. Si Sony lagi. Nah, jadi si Sony Si tapi Mei. orang nunjuknya. Aduh, dan Iya benar. Kita menyerap semuanya ternyata anak-anak ya. teh kasihan. Jadi di umuran segitu teh keur butuh lu ada Iya. meluk, merasa anak teh ngerasa aman, dikasih tahu bahwa papa mama sayang, diceritain baik itu Alkitab, lalu diperkenalkan ini papa mau pergi kerja, diajak ngobrol. Oke. Karena gue tuh ngeliat di sekolah, ketika ada anak-anak yang terlambat dalam belajar, sulit membuat keputusan, speed delay, ketika masuk ke PAUD kita telusur balik berapa lama jadwal main gadgetnya. Dari kapan dikasih gadgetnya, biasanya itunya berlebihan. Dan itu maksudnya bisa ditelusuri ya, karena ketemu akarnya nih. Iya kan, gue nanya orang tuanya. Kita pasti panggil orang tuanya. Gimana kehidupan di rumahnya? Masih ada orang tua yang denial gak sih? Banyak. Rata-rata apa pembelaannya? Udah kami sibuk. Oke. Oh, jadi gadget memang untuk menenangkan si anak karena kami harus beraktivitas. Bekerja. Padahal orang tua tuh sering lupa bahwa anak tuh butuh 4 hal. Tidak hanya finansial, tetapi juga fisikal, tetapi juga ada spiritual. Terus juga ada yang terakhir selain spiritual itu ada emotional. Jadi 4-nya harus dikasih. Ya, 4-4-nya ya. 4-4-nya, sementara lu nyari finansialnya aja. Fokusnya di sana dia. Finansial aja dengan mengorbankan yang 3, udah nggak balance satu. Iya. The physical juga perlu ada, hadir, terlibat, main bareng, dia teh perlu ada memori-memori secara ayahnya teh ada Ya, gitu me di time rumah, sama me bokap sama time. nyokap. Itu dia mungkin yang kampanye seorang Om Jerry Pati Nasarani, ayah hadir ya. Memang bener. Kampanye dari sana Betul, juga. bahwa ayah tuh hadir. harus hadir. Itu berarti dari usia dini sebenarnya, Usia dini, bukan betul. dari Dari usia masa-masa dini. remaja. Jangan, Jadi kalau si telat. ayah masuk di itu telat ya berarti ya di masa Telat. remaja. Kalau misalnya masa remaja anak, ini mah silahkan dibuktikan. Kalau masa remaja anak itu bermasalah, kok anak gue jadi ngelawan? Harus ngecek 0 sampai 6-nya lu di mana. Oh. Karena itu mah tuayan dari 0 sampai 6. Kebanyakan. Iya, iya. Tetapi kalau 0 sampai 6-nya relatif mulus, ke preteens dan teenagernya itu juga relatif masih Penting. bisa ke-handle. Iya. Karena anak sudah punya bonding, keterbukaan, bisa ngobrol. Lebih utamakan relasi sebelum koreksi. Oke. Oh. Jadi lu bangun relasi dulu, kumarek mengkoreksi mun budakna tuh Nggak. relasi Iya. Tanda gitu. kutip juga nggak bisa respect sama orang tuanya. Iya, iya. Mau Nah ini bisa. lu pengalaman lu 3 anak nih ya dengan karakter beda-beda 1, 2, dan 3. Masing-masing di perkembangan 06-nya lalu 6, 12-nya oke atau beda-beda? Semua. Gua teh gagal di yang pertama. Karena pernikahan gua kan juga jelek yang pertama. Waktu pernikahan awal teh orang aadatan wae. Iya. Kira-kira ini biar meluruskan ya disclaimer ya, James menikah hanya 1 kali Bapak Ibu. Oh, nya. Ente kadang-kadang Iya. ente Di anak yang pertama. ente bahaya ini ente ya. Ini disclaimer dulu karena ini posisinya nggak enak didengar James. Jadi gua lurusin. Terima kasih, Tante. Hah? Ya. Orang tuh sadar. Di pernikahan gue yang pertama gue gagal, bahaya. Salah. Gua teh Gue baru kali ini gagal. lihat si James merah mukanya. Oh, kela. Minum Avatar dulu dong. Kela salah, lain eta maksud orang kela. Di pernikahan saat anak pertama. Makasih, Son. Dan awal-awal pernikahan, Di awal pernikahan. masih penyesuaian. Masih Iya. penyesuaian. Gua teh memang goreng adat, Non. Baru Karena tahu Anda. baru tahu. Jadi kalau orang lain mah tantrum anak itu usia 2 sampai dengan 3 tahun. Gua mah tantrum usia 31 sampai 35. Nah, orang tantrum. Jadi kalau gue tidak mendapatkan apa yang gue inginkannya, Ngandat. ngadat
Orang teh kokosehan, ngamuk banting barang di depan anak. Wah, serius loh. Serius, orang goreng adat pisan. Aduh, kalau James, bisa mah bukan istri saya jadi saksi. Nah, ini juga saya dengan segala hormat tidak menyalahkan orang tua, Iya. nggak nyalahin orang tua gua tuh. Tetapi kan mereka juga butuh untuk survive, keuangan belum baik. Jadi mereka tidak mengerti gimana sih ketika fase tantrum. Gua teh anak pertama, cucu pertama. Jadi sangat disayang, apapun diturutan. Jadi kalau ngadat ingin sesuatu dikasih, ngadat ingin sesuatu dikasih. Aku dimanja. Waktu itu aku, Dan ini didikan yang nggak disadari dari ini dulu. gak disadari. Ya aku teh dimanja. Kan aing jadi tantrum umur 3 hiji. Da orang teh teu bisa mengendalikan emosi. 31 Anda udah gondrong belum? Acan. Pengen jambak rasanya. Diam. Ada seorang adatan. Depan anak nih. Orang pokoknya ngamuk. Apa aja bisa bikin ngamuk. Jadi emosi teh tidak tertebak. Sorry, lu berarti melihat ke belakang kenapa lu bisa seperti ini sebelum lu praktekkan ke anak, lu pun mengalami hal yang Tantrum sampai di usia tua, iya. artinya lu berkaca nggak bahwa mungkin dengan bermaksud tidak menyalahkan ya, tidak bermaksud apakah orang tua lu merasa berarti gue mungkin dulu waktu kecil Lihat contoh juga. ada gitu. sesuatu Memang, yang dan orang gue tua mah korban parenting. Tapi gue harus melihat orang tua gue juga korban dari parenting engkong. ke atas lah. Dan sudah pasti. Iya, Karena iya. kan pola asuh itu tanpa sadar diwariskan. Iya betul. Kalau misalnya lu berdua, lu can boga anak, lu ada nggak di satu titik pas lu ngedidik anak lu jadi ingat kenapa gaya gue mirip Iya. orang betul. tua gue? gitu. Bener Iya, tak? iya betul. Nya siga Iya. gitu. Memang pola asuh teh tanpa Diwariskan. sadar terwariskan. Bahkan gue secara sadar pengen nyari rotan tapi gimana enak. Karena yang lu familiar adalah cara bapak ibu lu ngajar kan. betul. Iya. Betul. Nah seperti itu kondisinya. Hmm. Sementara yang waktu itu masalah gue tuh kan regulasi emosi. Oh. Jadi 0 sampai 6. Oke, asam lambung. Jadi Bukan orang nggak sekolah teh asam lambung yang minum kopi. bukan Mana asam yang- lambung kalau kata gue itu ayam belum turun. 2 biji gede-gede lagi. Paha kiri paha kanan. Ini mah intermezzo dulu ya. Jadi tadi saya teh ayam paha kiri paha kanan. Pas saya lihat teh ada LR-nya. Sehingga headphone. Left right. Aduh. Lanjut. Ya, naonnya orang tadi ngomong naonnya? Tadi. Oh iya, regulasi emosi. Iya. Ketika gue amukan itu kan gue harus ke psikolog. Dan istri gue udah nggak tahan, udah minta cerai. Nggak tahan, dan kenapa ya gue teh melakukan apa yang gue tidak ingin lakukan. Jadi gue teh hilang kontrol atas diri gue. Oke. Baru setelahnya timbul penyesalan. Nah setelah gue konseling ke psikolog, gue menemukan bahwa dalam kehidupan gue, mun di WA mah emotikon gue teh cuma satu untuk segala jenis perasaan. Marah. Marah. Oh. Untuk segala jenis perasaan. Perasaan tidak enak ya, perasaan Iya, iya, negatif. iya, iya. Keluarnya marah. Akhirnya dia bilang, jangan, kamu harus redefinisi perasaanmu. Itu perasaan apa, pemicunya apa. Pelajaran ini seharusnya dilakukan waktu anak-anak 0 sampai 6. Mungkin ketika tantrum 2 sampai 3 itu harus berhasil si anak itu mengatasi tantrumnya. Bukan berarti lagi kokosehan gitu lagi muter. Aku pokoknya mau apa boneka yang lagi rame teh? Labubu. Aku mau labubu, kalau tidak aku rek labubuan di dia. Aku pilihan gitu. Terus ya udah. Itu teh tidak menyelesaikan. Jadi begini, kan emosi anak sudah berkembang, amigdalanya sudah berkembang, tetapi prefrontal cortexnya belum. Nah, dia itu dipengaruhi, didorong sangat kuat oleh perasaan. Ya. Tetapi kemampuannya berkomunikasi kan terbatas. Yang ada dia teh frustasi. Tantrum lah. Tantrum lah dia, karena dia teh bingung ngomong-ngomong. Ada sesuatu yang dorong, dan ketika gue tidak mendapatkan rasanya nggak enak, gue teh ngomongnya apa tuh bisa. Jadi itu teh orang tua harus menemani untuk dia mampu meregulasi sampai tenang. Gak gitu kalau mau sesuatu, cara mintanya bukan seperti Ajarin itu. yang benernya. Ajarin. Kamu duduk dulu, itu teh belajar meregulasi emosi. Dan gue nggak dapet itu. Oke. Dan setiap gue ngamuk, gue dikasih dulu. Oh. SMP, SMA, ini mah nggak ada yang taunya. Iya, kita aja. Tapi nih. lu ngomongin di podcast Keuskupan. Bertiga ya. aja ya. Hah? Podcast Komsos Keuskupan Bandung yang subscribernya 200.000 lebih. Tapi kita aja ya. Iya. Nah gue teh semoga mantan gue nggak nonton. Iya. Karena kebetulan beda agama. Ya. Mau disebut namanya? Nggak usah lah. Namanya Tia. Pacar pertama gue.
Jadi gue tuh memang aamukan ketika gue tidak mendapatkan apa yang saya mau dari respon dia, saya teh marah dan cari perhatian. Nah sampai saya tuh ini masih ada bekasnya tuh, pakai cutter. Saya pura-pura mau bunuh diri, tapi nggak berani di sini. Udah payah dirinya. Dan saya mah takut mati. Jadi saya di sini. Enggak, saya enggak di sini tapi di tangan teman saya. Teman saya mati. Saya psycho. Itu semua karena orang tua saya. Teman saya gelepek-gelepek. Karena gue tuh cuma nyari perhatian supaya dia kembali sama saya. Karena gue tuh nggak bisa, nggak ngerti. Gue tuh kalau punya perasaan gini, tuh gue harus bersikap gimana. Yang ada tuh gue suka tantrum. Jadi untuk mendapatkan itu gimana caranya? Gue harus ngamuk, marah nggak bisa, nangis, kokosehan, pura-pura mau bunuh diri. Gue sampai minum obat di kosannya dia tuh minum obat yang banyak. Ditinggal pergi sih. Pas minum obat itu tuh. Kan gue berusaha bunuh diri supaya seenggaknya teh dia jadi sayang bawa aku ke rumah sakit. Itu sih ditinggal orang. Jadi orang teh ke rumah sakit sorangan. Kabar Romeus ya gue mah. Ini berdarah minum obat kieu we. Sus tolong Diinfus. sus. Sus tolong. Kenapa? Minum obat kebanyakan. Karena waktu kecil lu melakukan cara ini dipenuhi. Ini Kali ini enggak. Sama Tia. Sama bisa kali weh. Nah itu tuh terus berulang sampai masuk ke pernikahan. Nah sementara di pernikahan kan iman kekristenan itu mengajarkan masuk ke pernikahan tanpa mungkin keluar kan. Iya, Itu mah betul. one way ticket kan. One way ticket, betul. Dan istri gue punya kepercayaan yang sama. Wah terjebaklah gue dengan Margaret Thatcher. Wanita bertangan besi. Bertangan besi. Galak pemajikan teh. Galak heuras hulu. Dan dia teh sepertinya X-Men udah punya mutant itu power sih. Kan ngerasa aku suami aku singa. Ada pawang singa. Aya pawang. Seetanya mutant powerna tuh adalah switch off. Switch off-nya gimana? Jadi kalau gue amukan dia tuh bisa langsung mematikan perasaan, pendengaran, pikirannya semua switch off. Jadi hadir ada di sana tapi nggak mikir apa-apa, nggak merasa apa-apa. Kosong aja gitu. Kosong. Dia ngeliatin gue. Semakin aku berhadapan dengan tembok Cina itu, tadi Margaret Thatcher dia tembok Cina, aku semakin ngadat karena aku tidak mendapatkan reaksi dan respon yang aku inginkan. Lep, cicing, hening. Ente, terus we sampai si ieu bucat. Gua baru tenang. Nah, Giliran si eta nu ngamuk. oke. Jadi gitulah rumah tangga gua di depan anak. Udah ada tuh anak pertama. Udah ada. Nah, istri gua juga menjadi dingin seperti itu karena dia melihat dengan segala hormat percekcokan orang tuanya, dia sudah tidak tahan dengan orang tua yang sering cekcok, dia switch off, dia menemukan itu. Tanda kutip di depan dia juga Iya. Way out dia Betul. adalah dengan switch off. Coping mechanism dia, self defense mechanismnya adalah switch off. And it works. And it's okay. Pada saat itu, begitu masuk ke pernikahan, aingna aadatan, seetana Iya, Margaret Thatcher-nya switch off. Punya terjadi pernikahan di depan anak. Ya anak orang tenu pertama jadi korban atuh. Sempat nilai jelek, peragu, tidak bisa membuat keputusan, Nggak pede. dan jangan itu orang terpukul kieu ya gara-gara orang ini waktunya gua berubah. Ada banyak orang yang bilang James gak bisa. Pertobatan atau perubahan itu harus terjadi dari kepala keluarga dulu. Jadi ti orang heula teman, ini mah long story short. Jadi dari saya dulu yang mulai ambil action, minta maaf ke anak, mendekati sampai sekarang ada sisa ada beberapa kejadian yang buat dia itu luka, tapi dia udah berani ngungkapin. Ada 2 kejadian yang membuat luka. Yang pertama waktu dia makan lama, makan telurnya gua ambil karena dia lama, gua banting ke lantai. Ndokna ucrat-acret karena furniture, karena dinding. Ndok apa yang Ndok masih onta. ocret-acret? Ndok onta. Lain. Dia makan telur Bukan. mentah. Omelet. Gitu kan benyek kan kemana-mana Saya gitu loh. nggak tahu. Kirain pesugihan tadi makan telur mentah. Ayam camayu, ayam camayu. Gunting. Darahnya kemana-mana. Sejak itu usahanya menurun. Gunting. Mohon maaf Bapak Ibu. Aduh. Hari ini Jadi episode masuk pasti tonton. banyak distraction. Nah, itu tuh ternyata traumatis. Buat dia. Yang pertama tuh Karena dia banting itu makanan. dia lapar seharian.
Makanannya malah dihancurin sama Malah ayahnya dihancurin. sendiri. Sama ayahnya sendiri yang harusnya jadi provider luka. Terus yang kedua tuh belajar matematika pakai bahasa Inggris. Aduh nggak semua matematika pakai bahasa Inggris. Aing teh mikir nanti lu kali kudu neangan kamus dah. Iya orang jadi sih belajar bahasa Inggris. Tapi dengan Soal matematika kan. Istilah matematika. Terus rumus-rumusnya kan makin rumit. Wah aing teh adatan atunya. Oh ngajarinya. Gini aja nggak ngerti. Dah papa juga nggak ngerti bahasa Inggris yang kurang dicoret-coret, dihapus, dikekewas. Besoknya teh dia ditanya sama gurunya, "Hel, kenapa kertas kamu rusak?" Dikewas-kewas sama papa, Miss. Kayak gitu. Jadi dia juga malu. Oh, itu luka yang kedua. Luka yang kedua. Nah, 2 luka ini yang sampai sekarang itu dia masih bawa tapi udah jadi bahan ketawa-ketawaan. Berusaha minta maaf. Nah, minta maaf saja itu tidak cukup, tapi harus diiringi dengan perubahan. Nah, kita itu suka ada waktu makan bareng terus nanya, "Papa udah berubah belum? Ada masukan gak buat papa? Apalagi yang papa harus perbaiki?" Itu susah loh. Buat Iya, belajar begitu untuk kan nyampe susah ke loh. sananya susah, tapi perlu diawali. Nanti kalau udah jadi kebiasaan, kita bisa saling kasih masukan. Coba kalau buat mama, nanti mereka ngasih masukan ke mamahnya. Mama tuh jangan suka belanja online aja atuh. Ente inu urang mah urang. Istri Mama juga orang mah tara. Jadi jarang di rumah suara pocket, jarang. Jarang. Saya sering, Pak. Saya masih sering, Pak. Sampai anak gua aja sekarang udah gampang ngambilin paket tuh dia udah bisa. Coba diganti mungkin. Nah diganti. Diganti anaknya apa? Bukan. Ininya provider pengirimannya. Oh, iya. Enggak apa-apa. Gua kan bilang gitu. Pokoknya lu kalau lu apa namanya gua main burung udahan, lu paket udahan. Jadi aman, win-win solution. Oh, mana main burung? Main burung, Pak. Gua Laki-laki sejati kan main burung. Udah gue cuma pas lagi kecil main burung mah. Enggak dong. Nah, kita masih bicara burung yang sama kan? Iya kan? Iya. Lovebird. Iya. Gitu kan. Oh, justru kalau di level bapak-bapak itu beda, Pak. Main burung nanti kita bahas. Oh ya, oke. Topik yang lain ya, parenting dulu. Parenting dulu. Nah, ini semua kejadian di pernikahan itu akibat tidak 100%, tetapi waktu gua kecil cuman masalah gua meregulasi emosi gagal. Istri gua melihat pertengkaran dan dia coping mekanismenya seperti itu. Itu baru dari satu kasus. Coba bayangkan ketika ayah dan ibu tidak berperan dan tidak mau belajar dari begitu banyak hal yang begitu penting yang seharusnya dilakukan oleh ayah dan ibu kepada anak, pernikahan mereka akan jadi seperti apa? Sebetulnya ada satu orang ngomong begini, sebenarnya anak tuh terluka bukan karena apa yang dilakukan oleh papa mamahnya, tapi anak terluka karena apa yang tidak dilakukan oleh papa mamahnya. Harusnya apa ini enggak? Iya ente. Gue nemuinnya di beberapa konseling, anak itu lebih parah ketika ayahnya tidak hadir dan permisif segala boleh. Daripada ayahnya galak, nggak peduli. Kalau galak tuh lebih direspek sama si anak berarti gitu. Lebih mudah lah. Lebih mudah. Lebih mudah untuk memperbaiki, memaafkan. Begitu bukan berarti gampang dan saya menyepelekan, tapi kok gua rasa-rasa memaafkan ayah ini maksudnya baik. Gini itu lebih gampang daripada ayahnya nggak hadir terus permisif segala boleh. Ada satu kejadian ya di sekolah. Anak ini tuh sering kehilangan kabel handphone, charger. Ini anak kerja di Telkom, gimana kalian? Kabel, anak kehilangan kabel, bro. Karena tembaganya dia suka ngumpulin. Ini adalah pendidikan anak usia dini, Pak. Pengembangan anak profesi. Tukang galian. Anak kehilangan kabel. Seringnya kabel nantinya keselip di mana teh? Tahu nggak solusi ayah ibunya apa? Di setiap colokan ada kabel charge. Supaya anaknya kalaupun hilang masih ada. Itu teh hal-hal yang permisif. Itu tidak membuat anak menjadi bertanggung jawab. Contohnya seperti itu, kehilangan pensil. Setiap hari kehilangan pensil, dibeliin pensilnya selosin. Lah hal-hal seperti itu tuh kita harus mengkoreksi. Harusnya kan ayah dan ibu, ayah terutama mengajarkan anak batasan dan disiplin. Bukan segala boleh, segala disuplai. Nah itu yang bikin cilaka anak. Hasilnya kayak saya. Jadi saya selalu menuntut dari orang tuh untuk ngertiin saya tanpa saya bisa mengerti orang lain. Cilakanya pas masuk pernikahan. Kita tanya dulu sama WO yang zaman dulu James masih MC di Bandung. Kenapa? Apakah harus mengerti dia? Kalau gue tuh pinter nyimpen. Semua orang kenal gue baik, lucu kan. Korban gue mah ibu gue. Oh di rumah. Setelah ibu gue nggak ada, gue pindah keluar kota.
Maksud gua kehadirannya tidak ada karena kita terpisah kota. Korban gua Bini. istri. Setelah istri anak. Wah, tuh bisa ceburang teh. Nyesel gak James? Ya tuh Nodi. Oh ya bisi aja gitu ya. Nyesel sih cuman menyenangkan. Kalau boleh ngulang watong kieu-kieu teuing gitu. Nah, hal itulah kenapa gue berpikir ini 4. Ini mah bisa mau nyatet merenya. Pokoknya 4 yang harus dikasih mah finansialnya heueuh lalaki mah tuh gawe. Yeah. Terus yang kedua, kamu harus ngajarin juga spiritual. Wah penting nih. Siapa Tuhanmu, kita nyembah siapa, siapa Yesus dalam kehidupan kita, itu penting. Terus setelah itu juga kan yang tadi kita bahas emosional, regulasi emosi. Terus physical harus hadir secara fisik. Nah ini 4 hal ini udah jadi basic dulu. Sama tadi tahap perkembangan anak 0 sampai 6, 6 sampai 12. Nah kita spesifik coba ke media. Nah ini rada penting ya bapak-bapak. Bapak doang apa sama ibunya nih? Ini paling penting garis bawahnya bapak-bapak. Oke. Jadi kamu boleh cari janda-janda Ups. yang tidak ada bapaknya. Ups. Ada beberapa yang saya kenal. Bukan berarti saya akan take action kan. Cuman kenal ya. Cuma kenal. Coba bisa mensuggest. Bisa mensuggest. Nah ini bapak-bapak. Ketika kita mengizinkan anak-anak kita terpapar internet, itu sebaiknya sudah dibekali dengan pendidikan seksual dini, pendidikan seks dini. Dari awal, dari sekecil mungkin kita sudah harus membantu anak-anak kita. Pendidikan seks itu bukan tugas dari sekolah atau tugas orang lain, tapi dimulai dari rumah. Apa itu penis, apa itu vagina. Dan bahasanya bahasa yang benar. Harus bahasa Bukan biologi. yang disamarkan. Jangan. Nggak ada istilah lebih halus ya, burung gitu. Nggak kan, ada. gitu kan. Torpedo dan apem. Nanti torpedo akan mengacak-ngacak apem gitu. Dia tuh bingung gitu. Udah gitu pas gede dia masuk Navy. Torpedo nih. Yang itu bener torpedo. Itu benar. Itu jangan diganti jadi penis gitu. Wah, raksasa nih. Enggak. Karena dia tidak percaya nanti sama orang tua. Jadi cuman bukan berarti dari kecil umur 3 ini penis, bukan. Nanti dia akan bertanya. Dia akan bertanya kayak anak saya mulai tanya dari mana anak datang, karena kan dia juga belajar biologi. Kita jangan bilang, "Oh, kamu itu diantar Shopee." Kan sok aya nu heureuy kitu kan, diantar Kamu Shopee. masih nyangkut di DC Cakung. Cenah. Padahal setelah diselidiki ternyata dia kan bukan diantar Shopee kan. Iya. Diantarnya sama JNE atau JNE. Jadi, beda dari Tokopedia. Nah yang kayak gitu teh jangan dibiasain, diceritain. Oh ya, suami dan istri, hanya suami dan istri yang memang Tuhan izinkan untuk mereka memiliki anak. Itu tuh dari sperma loh kamu. Kamu tahu nggak bahwa sperma itu jutaan tapi hanya 1. Kamu itu orang terpilih loh dari jutaan itu. Jadi kamu itu berjuang dan kerja keras. Harusnya dari sekarang kamu udah terbiasa kerja keras, karena dari sperma pun kamu kerja keras kayak gitu-gitu tuh sebetulnya bisa diajarin. Bahasa sederhana ya. Sederhana. Tapi mungkin tidak semua orang tua punya kemampuan berkata seluas itu ya. Karena tidak sedikit juga di sudut pandang orang timur yang namanya seksualitas. Itu kan sesuatu yang seolah-olah masih tabu gitu. Bahkan untuk menjelaskan ke anak masih ada sedikit kekhawatiran. Khawatirnya adalah dia tahu lebih dini. Padahal di satu sisi secara pendidikan seksual tahu lebih dini lebih baik. Cuma porsinya di mana? Porsinya gitu. disesuaikan. Tapi ini ngaruh sama apa? Yang lu bilang di timur budaya tabu. Ini pengaruh sama pola asuh yang kita lihat dari orang tua. Betul. Di barat sendiri ya kurikulum sekolah tuh udah ada ya. Udah ada. Dari usia. Dan di sekolah gua sendiri juga udah gua ajarin. Dari kelas berapa, James? SD kelas 3-an. Udah Tapi mulai basic ya. Basic namanya penis apa, vagina seperti Mata apa, kan ada gambar. Mata pelajarannya apa? Ya biologi namanya. atuh. Oh, maksudnya biologi. maksudnya Jadi IPA, bukan Meren. mata pelajaran khusus. Tidak, nanti di rumah baru ada pendidikan seks dari ibu. Kan nanti kita kan nggak boleh sama-sama telanjang. Betul. Jadi waktu kita mandiin, dia bilang ini namanya private part ya. Ini namanya vagina. Ini namanya buah dada sebutannya. Ini nggak boleh dipegang orang. Siapapun termasuk orang tuamu kadang gitu ya. Iya, kita harus ngomong, kita harus menghargai dan kita harus cerita. Tapi jangan mandi bareng sama-sama telanjang.
apalagi lawan jenis. Nanti dia merasa nyaman ketika ada lawan jenis telanjang bareng dia. Iya. Kebayang benar, tuh? benar. Anak orang awewe terus gue juga telanjang dan kita ketawa-ketawa main air gitu. Cukup, jangan membuat kami punya gambaran. Cukup. Tapi kan yang Masalahnya Anda gini-gini tadi. Nggak enak. Yang lebih bahaya kan, tapi mending kalau masih lawan sama lawan jenis ya. Kalau sama sesama jenis Akhirnya itu kan ngeri. bagi pagujutnya. Pagujut. Bener, pagujut itu adalah semakin semrawut. Semrawut. Pabelit. Pabelit ke bahasa Sunda. Pabelit itu sama dengan Pagujut adalah another level of pabelit. Jadi kalau pagujut itu udah nggak terselamatkan. Nggak ketolong gitu. lagi Pagujut mah. Ya, benang kusut gitu pagujut ya. Oke, jadi dijelaskan ya ke Iya. anak-anak Memang gitu. perlu pendidik. Karena begitu dia masuk ke internet, apalagi kan kalian mah pelit, pasti nggak mau yang berbayar ya. Oh iya dong. YouTube nage gratisan. Yongkrong. Iklan. Coba we iklan Iya. bisa tiba-tiba orang kamar balik tipersnya ke liburan. Edannya iklan televisi. Tiba-tiba itu iklan naon cek urang tanya, oh aya cucian perempuan-perempuan. Oh keur kos beureun cek urang tanya. Nyuci teh tiba-tiba ada satu perempuan rambutnya pendek rebahan. Terus disiram pakai baju-baju bersih. Baju bersihnya disibak dari muka terus dikecup. Anak orang keur kieu. Da tiba-tiba tuh mengejutkan. Iya. Nggak siap tuh ya. Jalan ke toko buku. Ada kisah cinta perempuan dan perempuan. Rek kumaha. Ya. Karena menurut Bu Novita Tandri ketika dia melakukan konseling kepada anak-anak, kasus pornografi itu memapar anak saat ini yang termuda yang dia pernah tangani itu 8 sampai 9 tahun. Dan beberapa kasus kemarin, kasus kriminalitas pemerkosaan itu anak-anak SD, coy. Kumaha Si. tah? 6 SD kan kemarin ya yang terakhir. Iya, Urut dari kemarin SD. rumah. Iya. Kudu dari rumah. Sekarang menstruasi itu bukan makin lambat, makin Maju. cepat, makin maju. Kamu mimisan juga makin cepat kan? Ini kayak cowok Jepang yang ngeliat. Incuna kakek Sugiono. Kebanyakan baca kungfu komang nih. Pupuk komang kolot. Saya sih yang ngeri ya. Bener tuh. Iya, benar. Nah makanya Tapi di dari saat yang rumah. sama harus minimal di sekolah lo gitu. Saat lo mengedukasi anak-anak, lo mengedukasi orang tuanya dengan cara apa? Ya, Dengan cara maksudnya, gue bikin apakah- kelas parenting. Ada juga berarti kelas Harus ada. yang orang tua wajib datang. Wajib datang. Berarti kalau gitu sekolah memprovide dong. Harusnya. Karena untuk saat ini kan campaign kita itu menyadarkan orang tua. Nanti kita itu harus melihat bahwa ada sekolah yang seharusnya bukan sebagai objek mencari uang, tetapi ini adalah partner antara sekolah dan orang tua. Satu institusi lagi adalah institusi rohani. Harusnya ada 3 triangle yang membangun, mendidik untuk mengembangkan anak. Ada sekolah, ada orang tua, lalu ada institusi rohani, gereja, apapun gerejanya. Kristen, Katolik, apapun institusi rohani ini. 3 ini yang harus bekerja sama untuk mendidik anak-anak. Tetapi fungsi utama itu ada di orang tua. Dan di rumah ya. Dan maksudnya. di rumah. Betul. Nah, balik dulu ke prinsip dasar. Bahwa anak itu punyanya Tuhan. Iya. Lu berusaha dengan giat pun, kalau Tuhan tidak mengizinkan, lu gak dapat. Ya. Terus juga lu tidak mengusahakannya dengan giat, lu lindungi atau ya dengan cara-cara tertentu supaya gak jadi anak. Kalau Tuhan bilang punya, ya punya. Yang mabok aja bisa jadi anak ya. Ya benar, Iya kan? tiba-tiba. Nah jadi anak kan. Gitu. Gilan zaman dulu nggak disengaja jadi. Jadi. Udah diniatin nggak jadi. Gak jadi. Nah orang kerbawang jadi. Sebenarnya ada airnya. Bawang deh ah gitu. Bawang deh. Ayo. Ya sayang sekalipun kita sudah nikah mental kita nakal ya. Nakal gitu kan. Kan tuh bisanya memang kalau belum takdir Iya. lain, maksudnya tetap ada sovereignty, ada kedaulatan Allah. Iya. Seseorang punya anak. Makanya kita harus berprinsip bahwa anak itu punya Allah. Iya. Dan setiap anak yang Tuhan izinkan lahir itu punya tujuan ilahi, ada tujuan dari Allah. Apapun itu. Dan kita orang tua itu harus memastikan anak ini sampai ke tujuannya. Kalau misalnya kita lihat analogi busur, pemanah itu adalah Allah, anak panah itu adalah anak-anak, kita busurnya. Jadi yang menentukan direction ya Gitu. Allah. Tujuannya Allah, bukan kita yang menentukan anak jadi apa. Karena ketika kita menentukan anak jadi apa, kadang kita itu lagi membuat the best of me tapi di anak. Gue gagal jadi dokter,
lu harus jadi dokter. Betul. Gue udah jadi dokter, lu harus jadi dokter yang lebih baik. Belum tentu calling dia di sana. Ya. Iya. Nah, ketika kita jadi busur, sadari bahwa tekanan, tarikannya itu kita tuh di stretch sangat kuat. Mau sejauh apa anak panah ini melesat, ya tergantung sekuat apa kamu mampu ditarik kan. Kalau misalnya ketika ditarik oleh keadaan kamu putus di tengah jalan, ya anak nggak kemana-mana. Contoh putus di tengah jalan mendidik anak adalah perceraian. Ya. Korban pasti apa? Iya. Anak. Mau gimana pun diakalinnya anak. Anak yang akan jadi korban. Sulit untuk anak mencapai tujuan biarpun Allah selalu memberikan kesempatan kedua. Nah, seperti itulah prinsip dasarnya ketika anak milik Allah, kita harus mendidik anak sesuai dengan rencana Allah. Itulah sebabnya setiap orang tua Kristiani harus belajar bagaimana mendidik anak dengan cara-cara kerajaan surga atau cara-cara Allah mendidik, dan semuanya ada di firman Tuhan. Gitulah. Iya. Jadi gue prinsip suka dasarnya. analogi busur tadi gitu ya, karena memang yang orang tua yang memang membantu mengarahkan si Medianya, anak ya. medianya biar sampai ke tujuannya. Biar sampai ke tujuan. Tujuannya siapa? Bukan tujuan orang Bukan tua, tujuan ingat orang. ya. Bukan tujuan orang tua. Kadang kan anak, kadang ada ya diarahkan gitu bahwa lu Harus mesti jadi ini. sekolah dokter, lu mesti sekolah apa. Itu tuh PR sebenarnya buat dan beban buat si anak ketika dia suka bermusik misal. Benar. Ya kan? Karunya. Gue nggak suka biologi, gue nggak suka matematika. Lu mau jadi dokter harus lulusannya IPA kan Iya. biasanya kan. Makanya Matematika, kimia gitu segala macam. Makanya Anda kan sarjana humor. Oh, ada sarjana SH-nya. hiburan. Makanya beruntunglah Anda yang punya orang tua cita-citanya gelandangan. Kamu jadi gelandangan terbaik. Siap. Effortless. Saya mau jadi kayak bapak saya. Iya, benar. Kamu jadi gelandangan terbaik ya nak. Siap. Kamu cita-citanya apa nah? Saya pengen di BUMN kayak bapak saya. Oh, bapak kamu di BUMN? Oh, Enggak, bapak hebat saya nih. juga pengen. Sebatas pengen. Oh, bener kayaknya. Iya. Orang Oke. tua harus jadi harus bisa Betul. jadi busur buat anak-anaknya. Juga harus bisa jadi kasur. James. Busur harus bisa jadi kasur juga. Apa itu? Buat mendarat. Bukan dong. Analoginya ya. Ya. Ketika si anak perlu istirahat, perlu tempat bersandar. Oh iya. Jadi Benar. tempat yang enak Ini keren. buat istirahat. Itu namanya a safety space. Ya. Jadi anak itu dia harus berani mencoba dan gagal di luar, tapi dia tahu bahwa orang tuanya menerima Tetap dia apa welcome. adanya. Ya. Sekalipun gagal, sekalipun terluka, rumah selalu nyaman buat kamu. Benar, empuk setuju, kasurnya. benar. Dan usahakan kasurnya kasur Palembang ya. Karena Jangan dong spring bed dong. Nah, kasur Palembang bisa dilipat. Irit Bisa dibawa-bawa. Dimanapun. Jadi kalau kena noda teh gampang dijemur kalau kata si Sony mah. Gitu. benar. Oke, kita masuk ke sekarang yang tadi dibahas tentang peran suami dan istri. Banyak masih ada anggapan bahwa itu tadi, ini mah tanggung jawab istri Ya. mengasuh anak. Suami Tapi ada duit. Betul, tadi sudah ngobrol kita bahwa ternyata ada usia di mana ternyata 6-12. Di sini peran ayah. Peran Kita ayah. sebagai laki-laki di sini apa kemungkinan terburuk kalau peran ayah ini miss nih? Gini, kalau perempuan mungkin secara natural ya, kita common sense itu kan itu dia, makanya ada istilah good cop bad cop kadang. Yang jadi good copnya itu entah ibunya atau ayahnya ngambil peran itu gitu. Nah kalau memang peran ayah hilang, kemungkinan terburuk apa sih James based on experience? Kalau kita Dari- ngomongin laki-laki nih. Dari yang kita tahu ya, yang langsung jelas kerasa di anak saya itu kepercayaan dirinya rendah, sulit membuat keputusan, menjadi sangat peragu. Lalu kedua mencari afirmasi dari orang lain. Dia punya life skillnya rendah sekali. Terus ya perempuan itu saya takut dan saya mulai melihat kecenderungannya dia mencari dari pria-pria lain ketika besar. Nah, itu yang sering bisa saya menggantikan temukan. peran ayahnya yang tidak dia dapat saat kecil dulu. Iya, betul. Nah, kalau gitu laki-laki apakah harus identik peran suami? Itu harus maskulin, melulu. Kalau kita lihat misalkan ngais. Gendong. Oh, gendong. Gendong anak. Ngais. Atau misalkan istrinya kerja, apakah Rezeki kali ngais. Mengais rezeki, menggendong rezeki. Iya. Beresin rumah apa sesuatu yang selama ini pandangan orang secara apa ya mungkin secara sekilas ketimuran gitu ya. Apakah identik seperti itu? And is it okay? Cuman laki-laki yang nggak bisa dilakuin tuh cuma netein aja. Ini harus mete banget. Kenapa nggak menyusui sih? Oh iya.
Iya. Menyusui, benar. Iya. Aduh. Nah, ini yang gue suka dari James tuh bahasanya Iya. gitu ya, spontan ya. Pas dibilang tongkrongan, bener tongkrongan bahasanya. Netein. Tapi benar istilahnya kalau memang bapak ini bisa netein juga harus Harusnya bisa. netein Iya. juga. Harus bisa gitu Benar. kan. Maknanya lebih kemana Jam menurut lo? Kenapa? Enggak. Harusnya bagaimana? Kenapa harus dibagi-bagi gitu loh? Sekarang kita kan harus lihat parenting bukan secara teori tapi realita. Oke. Lu kan untuk membesarkan anak kalau kita lihat dari sisi finansial, lu pasti perlu double income zaman Iya. sekarang. Iya, Gua betul. paham ya. Bener tak? Betul. Sekolah ada yang makin murah tak? Nggak. Makin Nggak bisa mahal. dibayar pakai voucher lagi Pak. Nggak bisa dibayar Makanya pakai- kalau untuk MC jangan dibayar pakai voucher. Wah, dia curang. Tolong. Dia Ya benar kan? curang. Ada yang butuh duit kan? Betul duit sekolah orang mau nerima. Bayar pakai voucher ya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kecuali voucher Gitu. sekolah. Bener. Atau bener voucher Iya. sekolah. Nggak bisa, perlu double income. Dan sekarang ketika double income, lu mau gitu? Nah ini mah tugas perempuan. Terus anak lu mau diasuh apa? Pakai YouTube? Begitu cilaka tuh. Benar. Nggak, ya udah ganti-gantian aja. Saling ya. Kudu saling. Laki-laki nyebokin harus bisa, ganti pampers menurut gua harus bisa, Wajib. mandiin harus bisa. Ada hal-hal yang memang secara spesifik anak itu akan lebih nerima, nangkep dari laki-laki. Seperti yang tadi gua bilang, identitas, kepercayaan diri, nilai itu biasanya dari laki-laki dan spiritual. Itu benar-benar dominan keluar dari ayah. Ya. Menjadi imam di rumah. Itu yang biasanya laki-laki malas. Yang berdoa itu pasti istri-istri. Nyuruh istrinya. Kalau ingat. Kalau ingat istrinya juga. Wah, nggak cilaka. Udah gitu Tuhan sama seperti kemarin. Amin. Tuhan kan maha tahu. Berarti Iya. udah tahu dong. Copy paste. Amin. Tuhan hadir. Ya, gitu Absen kan. doang. Absen dong. Iya. Eta anu gitu-gitu. Iya, tadi sempat dapat input juga bahwa ada keluarga yang contoh yang bagus gitu. Ketika memang keluarga bisa berkumpul, lalu juga ada sesi ngaku dosa, coy. Iya, sharing lah itu. Papa mama dan lu Sharing juga tadi keluarga. ceritain hal yang sama Ada juga. momen itu. Itu sharing, ada masukan apa dan lain Iya. sebagainya. Itu kalau anaknya memang sudah berkembang. Sudah, nanti pas remaja. Ada cerita temen gue ya. Ini unik loh pasangannya. Ada cerita di antah berantah. Gua nyak lagu ini Dua Maya lu lagu. Ada cerita teman sepermainan. Bukan Asa dong. beda. Beda. Tadi asa nana asa tasub. Ini temen gue. Mereka juga mereka pasangan laki-laki dan perempuan. Dan mereka unik loh. Si ceweknya temen gue tahun ini mau siapa nih yang kerja? Oh, interesting. Dua-duanya itu freelancer. Oke. Jadi misalkan, oke tahun ini gue yang kerja ya, lu fokus jaga anak. Jadi selama setahun ini misalkan mereka deal-dealan. Oke. Dan memang dua-duanya punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Dan dua-duanya freelancer. Jadi gue gitu gue mah open. Gue tidak patriarki gitu. Gue tidak mengandalkan pemasukan dari suami selama kita bersepakat. Ya, Artinya dan gue nggak boleh menuntut, nggak boleh saat masa itu gue nggak akan menuntut apa-apa dari suami gue karena gue tahu tahun ini adalah misalkan gue yang harus bekerja dan si suaminya ngurus anak di rumah bla 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 dan sebaliknya. Tapi itu memang kesepakatan. Tapi kan itu dia yang susah itu adalah sekarang kita menghadapi yang namanya sudut pandang yang berbeda mungkin. Ya. Laki-laki identik mencari nafkah, perempuan identik merawat anak gitu. Sekarang kalau kondisinya ternyata perempuan apakah ini pandangan lo aja ya. Kalau dalam hal finansial, kerjaan itu kan kadang menjadi harga diri laki-laki di sana kadang ya. Padahal di satu sisi ada orang yang sudah terbuka pikirannya, enggak ini bukan tentang nominal kok. Ini hanya tentang kesepakatan aja lu sama gua dan suami istri kan obrolan. Pada akhirnya kita bersepakat apa yang akan kita jalankan gitu. Pandangan lu gimana James? Dan pertanyaan sulit. Pribadi ya ini Pribadi. ya. Ini mah Karena nggak ada di Alkitab juga ini. Pribadi. Oke. Dasar pemikiran gue tuh seperti ini. Ketika Hawa diambil dari tulang rusuk. Ya. Diambil dari tulang rusuk. Kalau lihat ke bahasa aslinya, tulang rusuk di sana itu bahasa aslinya artinya adalah another part, sisi yang lain. Jadi dia tidak subordinate, bukan secara hierarki di bawah laki-laki, tetapi another part, sisi yang lain. Sehingga gue tidak mempermasalahkan sebetulnya dengan dasar pemikiran itu mau siapa yang cari nafkah tuh gue nggak isu. Ya, ini pribadi ya. Pribadi sekali lagi ya. James ya. Dengan doktrin itu, dengan pengertian itu, kalau gue baca Alkitab lihat bahasa aslinya, gue mengambil kesimpulan bahwa nggak ada masalah.
Yang menjadi masalah adalah ketika tidak mengkomunikasikan dan salah satu pihak merasa terbeban melakukan itu. Ya. Nah, ada firman Tuhan juga tapi yang bilang bahwa wanita harus tunduk kepada suami, bukan secara hierarki. Ya. Lebih rendah karena anak juga tunduk kepada kehendak bapak. Bukan berarti anak lebih rendah daripada bapak. Ya. betul. Ya subordinate atau tunduk submission itu, submission itu bukan subordinate. Submission itu bukan berarti secara hierarki lebih rendah. Nah, ketika istri submit kepada suami bukan berarti secara hierarki lebih rendah. Ya. Nah, ininya dulu. Yang menjadi pertanyaan adalah gini, kalau istrinya bekerja, nafkahnya lebih besar, bisa nggak tetap tunduk? Bisa. Ya, harusnya bisa. Kalau bisa ya jalanin, apa Iya, susahnya? Bagus dong, double keuntungannya. Double kan, coy. keuntungannya. Dia yang kerja, dia yang nafkahi, dia yang melayani. Ada amin, saudara, ada amin. Nah, menurut gue seperti Iya, itu. Nah, tetapi ketika suami tidak menghasilkan income, nah coba peranannya sebagai pemimpin akan melakukan apa? Mungkin dia pandai memanage uang. Ya. Istrinya pandai mencari, tidak pandai memanage uang. Hmm. Kan bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Nah, tetap dengan prinsip-prinsip itu sepakati mau seperti apa. Ya. Bagian-bagiannya tolong dibagi dengan baik dan Dan adil. memang itu dia kenapa ada istilah kepala keluarga ya, sejajar, tapi tetap harus ada pengambil keputusan akhir, yaitu Betul. peran suami itu Peran tadi. suami karena yang diurapi suaminya. Betul. Tapi ketika berbicara gitu seringkali juga sumber keributannya gara-gara itu. Ekonomi coy. Sok-sok lu ngomong gaji juga gedean gua. Nah, kalau ini. istri itu juga punya tantangan. Hmm. Ketika dia nafkah lebih besar, merasa lebih superior, lebih tinggi dari suaminya, sulit untuk tunduk. Itu challenge-nya. Ya Iya. kalau challenge itu bisa di-manage, ya gue mau monggo wae. Ya. Baik-baik aja tuh Baik-baik pasti. aja. Makanya ada lagu Independent Women kan. Apa itu? Lagu Independent Women, Destiny's Ya, Child. Cuman aku Gak gue tahu. Gue tahu. Iya, karena memang akhirnya itu ya ada orang merasa siapapun mereka, tapi mungkin terutama perempuan saat mungkin dunia yang kita tinggali sekarang itu seolah-olah sosok laki-laki itu lebih dominan daripada perempuan. Oke. Saat perempuan punya kesempatan untuk lebih, mereka bisa. Gue dapat quotes menarik lagi nih. Kalau laki-laki punya banyak uang, dia akan mencari perempuan. Oke. Tapi kalau perempuan punya banyak uang, dia tidak akan mencari laki-laki. Oh, bener tak? Bener ya? Bener tak Bener asup ya? pisan. Yes, Bener. itu make sense gitu karena Bener make sense karena ya. memang perempuan Bener, kalau bener. sudah merasa Nggak butuh ya dia. kebutuhannya terpenuhi oleh dirinya sendiri, gue udah nggak butuh laki-laki. Nah, eta. Ngapain lu ada? Jadi itulah ya yang sedangkan kalau kita ngomongin sudut pandang gereja Katolik ya ini yang harus hati-hati Ini hati-hati. bahwa pasangan tidak seharusnya seperti itu kan. Siapapun yang punya lebih ya harus dua-duanya tetap sama-sama saling membutuhkan at the end kan. Harus, Iya. ya betul. Itu ngeri loh statement. Dependent karena kan yang tadi depend each other. Karena konsep Allah juga adalah kebergantungan kan. Iya. Iya. Sekarang kita lihat kejatuhan manusia di Taman Eden. Makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, yang jahat. Itu kan melepaskan diri dari ketergantungan pada hikmat Allah yang absolut. Hmm. Dia mau mikir sendiri, ngatur sendiri. Ya. Nah, Allah tidak mau itu. Dalam pernikahan kan manusia, suami dan istri menjadi satu daging, saling bergantung. Betul. Nah, yang paling bahaya dari istri yang punya uang lebih banyak, ini pengetahuan saya baru sebatas ini ya, sulit untuk tunduk. Iya. Nggak butuh laki-laki lagi. Kecenderungannya gitu ya. Kecenderungannya itu challenge-nya. Akhirnya digampanginnya gimana? Perempuan gak usah kerja lah, biar laki-laki Nah, aja. itu. Itu teh versi sederhana. Sederhana nggak usah gampangnya gitu lah. Tiba-tiba Iya. nanti kamu tidak tunduk sama Ribut-ribut saya. lah. Karena laki-laki nggak mau harga dirinya tadinya kinjak. iya. Jadi dominannya ya udah lu di rumah aja. Padahal dia sendiri kerjanya nggak benar. Ya benar, padahal nggak becus. Iya, Nggak becus. iya. Nah, sekarang begini, kan tadi bilang harga dirinya terinjak-injak karena dari kecil dia tidak diajarin apa itu identity, apa itu value, iya. kamu berharga ketika apa. Iya. Nah, hal-hal seperti itu kan yang harus kita ajarkan, bahwa keberhargaanmu itu karena kematian Yesus di kayu salib dan beberapa doktrin-doktrin Katolik yang lainnya gitu loh. Mereka itu harus sadar bahwa dia berharga itu karena Allah, dan dia bekerja itu bukan karena mencari nafkah, karena tanggung jawab sudah diselamatkan oleh Kristus yang mati di kayu salib, maka dia harus giat bekerja. Itu teh dua perspektif yang berbeda. Iya. Nah, hal Malah adanya santai-santai. yang ada malah santai-santai. Nya siga tadi teh nyaka beneran maneh nu neangan duit. Maneh nu beberes. Aing mah kieu tinggal hirup aing. King of the king. King of the king atuh. Balik
balik. Sabaraha duit dah sabaraha. Aing mah we. Kan Tah geuning balik oge pamajikan teh cik nyan kopi. Waduh. Lila teuing kalau kagawe terus mana teh aing lapar atuh can masak. Kalau yang itu dibunuh saja. Gua pikir si Sony bakal bilang istilah tadi. Apa tuh? Kalau pria Punya banyak semakin uang. duit, semakin banyak duit semakin nakal. Semakin Kalau nyari wanita uang. semakin nakal semakin banyak duit. Gua pikir lu bakal ngomong gitu, bukan ya? Enggak semua Enggak, wanita enggak. nakal banyak duit ya Son ya. Betul. Ya, ya. Experience. Experience. Kolega saya banyak. Kolega banyak. Kolega relasi Cuman banyak. kenal aja ya. Kenal. Gak ada Ketemunya- take action. Tapi kamu mah nggak pernah ketemu di tempat dia kerja ya? Saya tidak terjebak pertanyaan Anda. Bahaya. Aduh. Kaget. Ini nggak berasa ya, waktu Ya. jalan cepat banget. Ini udah menjelang akhir. Cuman ini ada pertanyaan menarik, James. Ini beda versi. Kalau tadi Sony nanya gimana kalau yang suami kerja dan Penghasilan istri penghasilan lebih lebih. tinggi. Tadi kan James juga bilang gimana kalau dua-duanya juga harus kerja zaman sekarang mah double income. Iya betul. Biasanya ini ada menimbulkan kondisi tersendiri buat si anak nih, James. Ketika papa mama kerja, omah dikaryakan. Ya benar. Value-nya ge beda. Nah, menurut Iya. Anda gimana? Karena James? semua jadi permisif ya. Kalau sama Benar, Oma tuh boleh benar, semua. Benar. Apakah iya? Katanya gitu sih. Benar. Oh, sama omanya gimana? Iya, segala menang. Segala Dengan segala Eleh dengan segala hormat indung bapak orang mah eleh. Es krim heueuh, naon heueuh, lalajo heueuh. Saya ini ingin memparenting parent saya sendiri. Jadi berarti kalau gitu tarik kesimpulannya lebih baik di Nah, ini yang rame karena kita kan sekali lagi ini bukan teori tapi realita. Double Iya. income tuh dibutuhkan. Iya. Sebetulnya double income itu kan kita bisa cari jenis pekerjaannya. Yang cilaka adalah dua-duanya kerja kantor. Iya. wah PR tuh. Benar tuh? Nah. Tapi kan kita ngobrol double income, berarti Iya. dua sumber penghasilan. Kalau sudah ada yang office hour, sebaiknya penyeimbang atau penambahnya itu bukanlah pekerjaan-pekerjaan office hour, tapi pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa belajar dari TikTok dan kerjakan di rumah. Iya benar. Misalkan Iya, jadi Benar, Benar. afiliasi. Masak, naon, Iya. catering. Nah, tinggal itunya saja yang kita harus lihat bahwa pekerjaan itu Tuhan sediakan banyak sekali. Ya, sesulit-sulitnya zaman selalu ada jalan keluar. Nah, ketika satu sudah berkarir, penyeimbangnya ini juga jangan sama-sama berkarir. Itu sing cilaka, anak mau dikemanain? Iya. Di bawah berkarir, mulai sekarang kamu kerja ya dari kecil kan nggak mungkin. Sok Kamu juga kerja, sok Papa ngider. jaga lilin. Kamu miara anak babi itu. Papa jaga lilin. Kamu yang ngider belajar. Mama beli silet. Ngambang deh enggak. Bentar bedakin dulu. Anak tuyul. Nah, itu yang sering terjebak ketika ngomong double income tuh dua-duanya berkarir, dua-duanya full time job. Iya. Padahal kan yang kita omongin sumber income. Nah, itu akan nyambung juga sama keuangan keluarga juga. Iya. Jadi dalam family itu harus dibedain antara legacy sama inheritance. Inheritance itu harta benda. Banyak orang mewariskan inheritance tapi tidak mewariskan legacy, gimana ngelolanya. Ada banyak orang ngabisin warisan karena tidak bisa mengelola uang. Nah, beberapa prinsip sumber penghasilan itu jadi harus pada besar-besar karena tidak bisa mengelola pengeluaran. Ya. Nah, Tidak bisa membedakan mana esensi, mana aksesori. betul. Yang itu yang cilaka, jadinya gaya hidup, bukan Nah. biaya hidup. Itu dia 4 hal tadi yang kita highlight lagi. Yang financial memang kebutuhan. Kita nggak bisa bilang kita nggak butuh financial. Betul. Zaman sekarang mungkin menuntut kita harus punya double income. Tapi mungkin kalau sekarang Bapak Ibu Mat sekarang dengan kondisi ya dua-duanya berkarir, kita nggak mau judgmental juga. Artinya kondisinya mungkin sedang seperti itu. Sedang Tapi seperti carilah itu. solusinya. Karena hati-hati saat kita merasa kita sudah di jalan yang benar, tapi ada yang kita korbankan secara tidak sadar. Itu tadi Ya, betul. psikologis Hati-hati. anak, kemudian spiritual anak, Ya, khawatirnya juga betul. gitu. Ya kita kalau ngomongin keluarga ini nggak ada Habis. ujungnya ya, nggak ada Iya. habisnya. Karena keluarga menurut gua sih memang berumah tangga pun ini adalah pembelajaran seumur hidup sih. Tidak ada pasangan yang sudah merayakan ulang tahun ke-50 ya, 50 anniversary pun mungkin juga masih banyak konflik juga gitu. Artinya ya kita sama-sama belajar. Ya pelajaran paling benar ya dari kitab suci. Betul. Ya, Dari situ lah biar sumbernya. ada pegangan yang benar dulu Benar, gitu ya. betul. Dan kalau misalkan sampai ada yang dibingungkan atau dikhawatirkan, bisa tanya sama para pemuka agama, pastor. Iya. Benar. Lalu juga mungkin kalau ada kenalan dengan suster dan lain Iya. sebagainya, minimal bekal rohaninya masuk Bukan dulu rohani, nih. Nah, itu benar. penting. Banyak buku Spiritual. sekarang teh banyak banget buku bisa belajar. E-book juga banyak ya. E-book banyak, ngobrol Enggak, aku banyak buku harus komunitas. cetaknya buku.
Aku harus cetak, nggak bisa buku ibu. Udah plus soalnya kalau di handphone tuh canggih. Udah gitu lobet lagi. Buku ini kan gak ada lobet ya. Kalau dia bukain ini, dia bukain handphone, banyak isi DM dark jokes dari gua. Sama banner iklan. banner Tapi ada saya iklan. baca buku itu saya langsung nangis loh. Buku tabungan. Aduh, terharu. Isinya terharu. Susah ngomong itu mah. Gak bisa nggak bisa dipungkiri bahwa semua orang butuh duit ya. Tapi juga semua orang yang sudah berkeluarga juga tetap harus mengurus keluarganya dengan baik. Baik itu pria atau wanita, mau apapun pekerjaan Anda, parenting ini penting ya. Jadi kita mari berjuang untuk berparenting dengan cara yang baik agar masa depan anak-anak juga penting Dan semuanya. jangan lupa, nahkoda bahtera rumah tangga yang paling benar ya cuma Tuhan. Nahkodanya sana ya, bukan suaminya, bukan istrinya, bukan anaknya. Nahkodanya sudah gila, ada. kalian bijaksana. Ya hanya detik-detik terakhir. Yuk. Kalau nggak detik terakhir soalnya kita panjang ya. Nanti James, terima kapan-kapan kita mampir ke Pekalongan ya. Rumah Noni jalan-jalan mudah-mudahan. James mau ada giveaway batik ya? Makanya kalau briefing datang. ada. Nah, jemurakan. Terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni hari ini. Yang udah datang ke studio juga terima kasih semuanya. Thank you. James, thank you. Bye. Sama-sama, bye.